Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dimas Anggreni dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, langsung saja. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya, yang menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan kerjasama. Selanjutnya, konsep-konsep dasar ideologi. Di antaranya ideologi sosialis. Ideologi sosialis atau ideologi sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama dalam persamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Paham ini muncul setelah terjadinya revolusi industri di Inggris yang telah menyebabkan terjadinya ketimpangan antara golongan burjuis atau majikan dengan golongan proletar atau buruh. Adapun kelebihan atau dampak positif ideologi tersebut, yang pertama, adanya rasa solidaritas dan kebersamaan dalam gotong royong yang sangat tinggi antar rakyat. 2. Adanya pemerataan sosial sehingga tidak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. 3. Dalam menyelesaikan setiap masalah dengan cara demokratis. Terakhir, dalam paham ini, adanya keinginan menciptakan masyarakat sosialis dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. Adapun kekurangan atau dampak negatif ideologi sosialis ini diantaranya yaitu setiap ideologi sulit untuk mengembangkan diri, dikarenakan paham ini mementingkan kebersamaan dan gotong royong, sehingga tidak ada waktu untuk setiap individu untuk berkembang. Dengan adanya solidaritas yang tinggi tersebut, terkadang hak asasi manusia diabaikan karena kepentingan bersama. Dengan kita menggunakan paham ini, maka negara akan menyanyiakan potensi anak bangsa dan memanfaatkan kapabilitas mereka demi meningkatkan hasil produksi dan peningkatan hasil devisa negara. Selanjutnya adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberal atau liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengetahui hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Paham ini mempunyai pandangan bahwa manusia sebagai makhluk bebas serta rasional, di mana dalam membentuk pemerintah harus berdasarkan pada persetujuan masyarakat. Adapun kelebihan ideologi liberalisme, diantaranya yaitu mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan beraktivitas. Setiap individu memiliki hak yang sama, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, maupun budaya. Adanya persaingan antara individu, sehingga individu tersebut dapat berkembang dengan baik dan dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Tidak adanya paksaan dalam memilih atau mengikuti partai politik yang ada di negara tersebut. Dalam bidang ekonomi sangat maju, karena di negara yang menganut ideologi ini mengedepankan untuk mencari sebuah keuntungan. Adapun kekurangan dari ideologi liberalisme diantaranya yaitu seorang individu yang lebih memiliki modal banyak cenderung menguasai negara, yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Memunculkan adanya kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi dari kelompok lainnya. Adanya kurs yang dilakukan oleh pihak swasta yang menyebabkan pemerintahan sulit untuk melakukan pembatasan dan pengontrolan. Pemerintah sulit dalam melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan adanya persaingan yang bersifat bebas. Adanya monopoli yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang kecil atau miskin yang dapat merugikan masyarakat kecil. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, agar terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari ideologi Pancasila diantaranya mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi, menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat, bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Adapun kekurangan dari ideologi Pancasila yaitu dapat menemukan tafsir yang berbeda-beda. Adapun kondisi yang ada di Indonesia. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang sangat kaya sekali akan keanekaragaman dan sumber daya alamnya. Keanekaragaman ini menjadi salah satu faktor penyebab adanya kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia sendiri berarti bahwa adanya perbedaan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara horizontal. Adapun kemajemukan masyarakat di Indonesia yang pertama berdasarkan ras, yaitu golongan manusia yang memiliki persamaan dalam ciri-ciri fisik dan sifat-sifatnya yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya berdasarkan suku bangsa, merupakan penggolongan manusia berdasarkan tempat asal-usul atau nenek moyang dan kebudayaan yang sama. Dan yang terakhir berdasarkan agama, yaitu suatu kepercayaan kepada alam gaib yang telah mengenal berbagai kepercayaan kepada alam gaib tanpa dituntun oleh kitab suci. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang berbeda-beda, sehingga setiap rakyat haruslah saling menghargai perbedaan yang ada sebagai bentuk toleransi setiap rakyat. Maka dari itu, Pancasila merupakan ideologi negara yang sangat cocok diterapkan di Indonesia sebagai dasar negara. Ideologi Pancasila haruslah terus dilestarikan karena ideologi ini merupakan ideologi yang mencerminkan kepribadian bangsa ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.